Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, sahabat Qur'ani, gimana apa kabarnya? Nah, alhamdulillah baik pastinya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Qur'ani 6C, ya, tafsir ahkam. Pastinya sahabat Qur'ani semuanya tahulah ya apa itu Quran 6C. Oke, Quran 6C adalah Qur'ani tafsir ahkam yang membahas tentang bab nikah. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas wali kafa'ah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Shadaqallahul azim. Jadi kata wala tangkihu, dan janganlah kalian nikahi. Nah, dari penggalan potongan ayat ini wala tangkihu berarti ini adalah laki-laki. Nah, hendaknya laki-laki yang menjadi pemimpin, jangan sampai laki-laki itu dipimpin oleh istri. Nah, meskipun yang pintar adalah istri, tetap yang menjadi pemimpin adalah suami. Meskipun istrinya sudah S1 tetapi si suami lulusan MTS atau SMA, tetap yang menjadi pemimpin itu adalah suami. Lalu poin yang kedua, laki-laki menikahi tanpa wali. Nah, ini ya, laki-laki ya meskipun tanpa wali itu sudah sah, berbeda dengan perempuan ya. Ketika perempuan itu harus dengan wali, seperti itu. Oke, sahabat Qur'ani pasti tahu kan ya, apa yang seharusnya ya laki-laki salah. Oke. Lalu laki-laki menikahi tanpa wali, meskipun tanpa wali ya, laki-laki tanpa wali itu sudah sah, seperti itu. Akan tetapi untuk urusan akhlak, karena birrul walidain kepada orang tua, maka sebaiknya laki-laki itu meminta restu kepada orang tuanya, seperti itu, dengan menggunakan strategi atau taktik. Nah, ini ya bagi laki-laki, bagi kaum laki-laki. Oke, ketika hendak menikah ya sebaiknya meminta restu kepada orang tua terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya laki-laki wajib balik. Baliknya laki-laki ditandai dengan apa? Dengan mimpi basah atau ketika umur 15 tahun. Nah, ini berbeda dengan perempuan. Baliknya perempuan itu ketika keluarnya head ya, keluarnya darah, dan ditandai atau umur 9 tahun ya, dikiaskan dengan Sayyidah siapa? Ada yang tahu? Oke, benar ya, Sayyidah Aisyah ya, seperti itu ya, dikiaskan Sayyidah Aisyah yang bergaul dengan siapa? Rasulullah, seperti itu. Selanjutnya laki-laki itu wajib berakal ya. Kalau yang laki-lakinya gila, gimana mau menikah ya? Seperti itu. Maka laki-laki wajib berakal. Kemudian laki-laki wajib lali. Selanjutnya laki-laki wajib berakal ya. Jika laki-laki tidak berakal, jika laki-lakinya gila, gimana nanti ketika memimpin keluarganya? Nah, pasti kan nggak bisa. Nah, jadi laki-laki wajib berakal. Kemudian laki-laki wajib Islam, harus sama-sama Islamnya. Begitu juga dengan siapa? Yang perempuan. Nah, kalau di dalam agama Islam ya, menikah itu harus sama-sama Islamnya, seperti itu ya. Selanjutnya laki-laki Selanjutnya dari potongan ayat al-musyrikati ya, orang-orang wanita-wanita musyrik. Nah, jadi laki-laki haram menikahi wanita
musyrikah ya. Wanita musyrikah itu wanita yang seperti apa? Ya, wanita yang pezina, pejudi, pemabuk. Nah, jadi laki-laki baik-baik haram menikahi apa? Wanita musyrikah seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua ya, hendaknya laki-laki memilih perempuan ya, memilih wanita, memilih calon istrinya, yaitu kemudian lanjut di kepotongan kata sehingga dia beriman. Nah ini ya, wanita ketika wanita sudah beriman berarti dia bukan wanita musyrikah, berarti dia apa? Boleh dinikahi. Nah ini wanita yang sudah bertaubat ya, berarti dia apa? Berarti dia termasuk wanita yang beriman. Nah itu juga boleh dinikahi. Nah ada sebuah keluarga, wanitanya ini, calonnya ini baik sekali ya, tapi orang tuanya jahat. Nah maka apa? Anak tersebut, wanita tersebut itu bukan wanita musyrikah, tapi wanita baik. Akan tetapi kalau orang tuanya yang jahat atau orang tuanya yang kurang baik, berarti itu apa? Bukan yang bermasalah, itu bukan wanitanya, seperti itu. Selanjutnya potongan ayat, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Nah ini ya, budak lebih baik daripada apa? Wanita musyrikah, meskipun itu apa? Menarik hati kalian para lelaki. Meskipun wanita cantik ya, kalau dia musyrikah ya masih lebih baik apa? Budak yang beriman, seperti itu. Budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Selain itu, dan jangan kalian nikahkan. Hendaknya seorang ayah ya itu apa? Menikahkan anaknya ya, seorang gadis itu ya, tanpa sepengetahuan si anaknya pun itu apa? Sudah sah. Nah ini ya, wanita menikahi itu harus ada walinya, seperti itu. Wanita menikahi itu wajib ada walinya, berbeda dengan laki-laki ya, tanpa wali pun apa? Laki-laki sudah sah. Selanjutnya poin yang kedua ya, tidak perlu ada kontak antara laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Ketika laki-lakinya sudah cocok, perempuannya sudah cocok ya, kalau sudah sesuai dengan aturannya Gusti Allah, nah itu nggak apa-apa ya, segera dinikahkan, jangan tunda walau sejam. Gimana lagunya sahabat Quran ini? Agungkan aturan Tuhan, abaikan adat hitungan. Agungkan aturan Tuhan, abaikan adat hitungan. Jangan tunda walau sejam, jika telah ketemu jodoh, jika tak ketemu jodoh. Nah ini ya, kita sebagai manusia ya hendaknya apa? Mengagungkan aturan Tuhan ya. Ketika sudah ketemu jodohnya, jangan tunda walaupun itu tuh apa? Sejam, seperti itu. Oke sahabat Qurani, sudah siapkah kalian menikah? Oke, lebih baik menikah ya daripada berpacaran. Nah ini ya, ketika apa di Jawa ini biasanya menggunakan adat hitungan ya. Kita abaikan adat hitungan, tidak usah apa menghitung-hitung apa weton dan sebagainya ya, karena weton akhirnya apa? Tidak jadi menikah, seperti itu. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ya harus melihat weton dulu dan sebagainya. Nah, jadi apa? Abaikan adat hitungan ya, jangan tunda walau sejam. Jika laki-lakinya sudah ada, wanitanya juga sudah ada, nggak apa-apa, segera dinikahkan. Selanjutnya potongan ayat, al-musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Oke. Nah, dari potongan ayat tersebut ya, wali hendaknya tidak menyerahkan pernikahannya kepada anak perempuannya, seperti itu. Akan tetapi seorang wali ya, maksudnya wali yang perempuan tadi ya, atau ayah, nah itu apa? Melihat calonnya seperti apa, apakah baik agamanya, apakah sholatnya baik, apakah puasanya baik. Nah itu ya. Nah ini ayah ya, seorang wali itu juga apa? Tidak apa-apa memaksa anaknya untuk menikah, seperti itu ya.
tanpa sepengetahuan anaknya pun itu apa boleh dan sah seperti itu. Ya, jadi dalam pernikahan seorang wali, seorang ayah maka hendaknya apa tadi? Ya, memilih karena agamanya saja seperti itu. Otomatis akan beruntung. Selanjutnya potongan ayat ulaika yad'una ilan nar, dan mereka itu mengajak ke neraka seperti itu. Ya. Selanjutnya haram menikah dengan apa laki-laki musyrik maupun perempuan yang musyrik seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengajak ke neraka, padahal Allah ya mengajak kita ke surga dan ampunannya seperti itu. Gimana lagunya? Hidup kita di surga saja, yang pasti enak selamanya. Di dunia menuju surga, jangan sampai ke neraka, jangan sampai ke neraka. Nah ini ya, Gusti Allah mengajak kita ya, ulama mengajak kita agar apa? Langsung masuk surga tanpa hisab ya, tanpa disiksa dulu di neraka ya. Kalau sahabat Qur'ani sudah tahu ya, apa itu mengajak kita apa? Untuk fidaan ya. Kita sudah tahu semua ya bahwa fidaan itu apa? Untuk penebusan kita ya. Agar apa? Nanti ketika di akhirat kita tidak disiksa, akan tetapi langsung masuk surga seperti itu. Oleh karena itu sahabat Qur'ani, mari kita selesaikan fida-fida kita ya yang masih belum lengkap. Nah, mari kita lengkapi ya fidanya. Kemudian potongan ayat wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Wallahu, dan Allah yad'u, dia mengajak, ilal jannati, ke surga, wal maghfirah, dan ampunan, bi'idznih, dengan izinnya ya. Kita mementingkan urusan akhirat ya. Agar apa? Agar ketika nanti di akhiratnya dimasukkan ke surga seperti itu. Nah, kawan-kawan, oleh sebab itu apa? Kita sebagai santrinya Abah ya, kita sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kita dahulukan apa urusan akhirat ya, termasuk urusan apa pernikahan seperti itu. Nah, termasuk memilih apa pernikahan juga apa memilih teman, memilih lingkungan ya, berdasarkan apa akhiratnya saja. Nah, di dalam Bikora itu apa? Memilih lembaga ya, memilih lembaga ilmu seperti itu ya. Memilih lembaga ilmu ya. Lembaga ilmu maksudnya di sini adalah lembaga yang apa? Bertujuan kepada akhirat seperti itu ya. Mengajak ke akhirat, bukan mengajak ke dunia seperti itu. Selanjutnya potongan yang terakhir yaitu dari kata wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yubayyinu, dan dia menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya, lin-nasi, bagi manusia, la'allahum, agar mereka yatadhakkaruna, mereka berpikir. Nah ini ya, sudah sangat jelas hukum Allah ya, sudah sangat jelas ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya sahabat Qur'ani, mari kita apa? Melaksanakan hukum-hukumnya Allah ya, sesuai dengan perintah Allah. Nah, barusan kita belajar tentang masalah apa? Wali kafaah. Nah, ini ya termasuk hukum pernikahan tadi ya. Ini adalah sebagai pelajaran bagi kita semua. Oleh karena itu sahabat Qur'ani ya, marilah kita apa? Selalu untuk menjalankan hukum-hukumnya Allah. Hukumnya Allah itu adalah bukti maha sayangnya Allah, sesuai di dalam lagu Qur'ani ya. Gimana lagunya? Yuk mari kita nyanyikan bersama. Hukum Tuhan tuh yakini maha sayang dan adilnya. Hukum Tuhan tuh yakini maha sayang dan adilnya. Ingat sifat pembuatnya, tak sekedar dijalani. Allah. Nah ini ya, ini adalah apa? Adanya hukum-hukumnya Allah itu bukti maha sayangnya Allah kepada kita manusia. Oleh karena itu ya, kita sebagai manusia marilah kita jalankan hukum-hukumnya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.